Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman tentang agama-Mu dan ajarkan kepada kami ilmu tentang kitab suci-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita atau usrah kita kaitan dengan 7 wasiat Nabi kepada Abu Dar Al-Ghifari. Saya diberitahu rupanya ada daripada 7 wasiat pesan penting Nabi kepada Abu Dar Al-Ghifari ini yang terlewat penjelasannya, yang belum dipelajari sama. Walaupun dalam minggu lepas kita pikir telah selesai, atau 2 minggu lepas telah sampai yang ke-7. Rupanya bila kita perhatikan balik, dan jamaah pasti masih ingat, wasiat Nabi yang ketiga rupanya belum kita pelajari sama. Ya. Mungkin jamaah pun tidak punya catatan. Wasiat yang ketiga. Di mana Nabi bersabda kepada Abu Dar, kata Abu Dar, wa amaroni an asilar rahima wa in atbarat. Itu wasiat yang ketiga itu. Wa amaroni an asilar rahima wa in atbarat. Baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar menyuruh aku untuk sentiasa menjalinkan silaturahim walaupun mereka yang berbuat tidak baik kepada aku. Elok saya ingatkan, jemaah sekalian, ke-7 wasiat penting Nabi kepada sahabat baginda yang baginda cintai, Abu Dar Al-Ghifari. Semua ada 7 itu. Bila kita pahami bersama, kesemua itu ya erat sekali hubungannya dengan akhlak. Jadi bolehlah disimpulkan wasiat penting Nabi kepada Abu Dar ini, yakni wasiat yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, akhlak. Seperti sedia maklum bahwa kedudukan akhlak di samping al-iman
berkaitan dengan akidah tauhid, selain al-Islam yang berkaitan dengan syariat, tata cara, kaifiah kita mengabdikan diri kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Nomor 3 ini sering kali terlepas pandang atau sering kali tidak diberikan perhatian yang sepatutnya. Apa dia al-ihsan? Apa dia aspek akhlak al-ihsan? Sedangkan ia teramat sangat penting. Akhlak budi pekerti ini. Kalau boleh saya ingin sampaikan beberapa hadis Nabi tentang keistimewaan akhlak, kedudukan akhlak di dalam Islam bagi seorang Muslim. Contoh umpamanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya berstatus hasan sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa tambahkan ya. Beliau berkata, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang dalam surga. Atau amalan apakah yang memasukkan ramai orang masuk surga. Tentu setiap kita inginkan surga. Dan Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, semua kita ini masuk surga. Agak-agak ya Rasul, dari persekian amalan di dalam agama kita, ada zuhud itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada kaitan dengan iman, kaitan dengan Islam, kaitan dengan ihsan akhlak. Jadi semua itu mana ya Rasul amalan yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Atau yang dengan amalan itu ramai orang boleh masuk surga? Kita tahu iman ya boleh masuk orang di dalam surga. Ibadah yang sempurna ya boleh masukkan surga. Tapi yang ditanyakan sahabat ini bukan yang masukkan, yang paling banyak. Jawab Nabi apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Allahu Akbar. Satu, takwa kepada Allah. Kedua, yakni budi pekerti yang baik. Akhlak yang baik. Subhanallah. Lalu sahabat bertanya, lalu apa pula ya Rasul perbuatan yang paling banyak memasukkan ramai orang dalam neraka? Perbuatan apa yang paling banyak memasukkan ramai orang dalam neraka? Jawaban Nabi, al-fammu wal farju. Allahu Akbar. Satu, gara-gara mulut. Kedua, kemaluan. Kegagalan seseorang menjaga kedua nikmat Allah ini, mengawal mulut, percakapan, atau apa sajalah. Dan harga dirinya, ya di sini kemaluan, itulah yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka. Betul orang tak solat,
karena mengingkari kewajibannya masuk neraka. Betul. Bunuh orang dengan zalim masuk neraka? Iya. Tapi yang ditanyakan oleh sahabat ini, yang paling banyak memasukkan ramai orang dalam neraka. Nabi tak kata tinggal solat. Sebab mungkin walaupun orang yang tinggal solat itu masuk neraka, dan jumlahnya mungkin ramai, tapi masih kalah ramai yang masuk neraka karena tinggal solat, itu ramai. Banyak. Tapi masih ramai, kalah banyak dengan orang yang masuk neraka karena tak pandai jaga mulut. Allahu Akbar. Subhanallah. Dahsyatnya pula, orang Islam pasti merasa bersalah, merasa berdosa bila tinggal solat. Pasti. Pasti merasa bersalah, dosa, menangis-nangis mohon ampun. Tapi mungkin ada setengah orang Islam tidak merasa bersalah, bahkan tidak menyesal sekalipun, bahkan mungkin merasa puas bila mampu, boleh cakap apa saja, menyakiti orang ke, memfitnah orang ke, betul ke tak betul, so, macam biasa. Subhanallah. La yajibu an taqula ma walakin yajibu an ta'rifa kulta. Pepatah Arab mengatakan, tidak wajib, tidak mesti kamu mengatakan setiap apa yang kamu ketahui. Tak. Bukan satu kemestian kita mengatakan setiap apa yang kita ketahui. Tapi wajib atas kita. Dipastikan ke atas kita. Mengetahui setiap apa yang kita katakan. Jangan dibalik. Kita tidak semestinya mengucapkan, mengatakan apa yang kita ketahui. Tapi kita wajib tahu setiap apa kita katakan. Karena kita akan dipertanggungjawabkan. Dan ini kaitan dengan akhlak. Kaitan dengan akhlak. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Hadis riwayat Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya orang mukmin yang telah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Nabi tak sebut iman ya, dia sebut Islam ya, ini akhlak, sebab ini kaitannya dengan akhlak. Sesungguhnya orang mukmin yang telah memiliki mencari akhlak yang mulia, darjahnya, darjah orang mukmin seperti ini, seperti mana darjah orang yang berpuasa di siang harinya dan qiyam di malam harinya. Subhanallah. Siang harinya shaim berpuasa, malam harinya qaim qiyam. Maknanya 24 jam sehari semalam ia dalam ibadah. Siang puasa, malam qiyam kan 24 jam. Setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya. Tidak ada sedikit pun masa yang berlalu melainkan ibadah. Tinggi sekali makam orang itu. Siapa orang yang seperti itu? Nabi kata, orang yang mempunyai akhlak yang mulia.
Patutlah wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari ke-7 itu semuanya berkaitan dengan akhlak. Coba perhatikan daripada awal hingga akhir. Ini karena akhlak itu sesuatu yang sangat-sangat penting ke dunia dalam agama. Bukan maknanya iman tak penting ya. Sangat penting. Akidah tauhid sangat penting. Syariah melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan agama penting. Tapi akhlak juga sangat-sangat penting. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya. Apa kata Nabi? Ya Rasul, siapa orang mukmin yang paling sempurna imannya? Jawab Nabi, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Ada sahabat yang tanya, ya Rasul, habis siapa orang Muslim yang paling sempurna Islamnya? Jawaban Nabi tetap sama, ahsanuhum khuluqan. Min husni, bahkan al-mu'min, mukmin yang sebenar, sebaik manusia ini, mangkana jaruhu ya'manu min bawaikihi. Dikatakan tidak beriman bahkan bila orang lain tidak merasa aman daripada gangguan lidah dan tangannya. Baik, mari kita baca dahulu apa yang dalam nota itu sebelum ada tokoh tambah lain. Yang ini poin yang ketiga, sabda Nabi kepada Abu Dzar, wa amaroni an asilar rahima wa in adbarat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan aku, suruh aku untuk sentiasa menjalin silaturahim walaupun mereka orang itu berbuat tidak baik pada aku. Kalau dalam bahasa sekarang lah, Nabi kata Abu Dzar mewasiatkan pada aku, hendaklah aku sentiasa memberi kepada orang air susu, walaupun dia sentiasa membalasnya dengan air tuba. Berat tak berat? Berat. Nabi berwasiat pada aku agar aku sentiasa berbuat baik kepada seseorang, walaupun orang itu sentiasa menyusahkan, menyakiti kita. Berat tak berat? Itu akhlak paling tinggi. Jamaah sekalian, dalam hal ini ada 4. Kita disuruh memilih. Pilihan di tangan kita, tapi pilihan itu akan menentukan kita beruntung, berjaya, atau rugi, dan celaka. Ini dalam hubungan inilah. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Pastilah kita akan lakukan. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik, kita akan buat. Tetapi kalau kita hanya mampu berbuat baik kepada orang berbaik kepada kita, itu belum hebat mana. Wajarlah kita tolong A karena orang A itu selalu tolong kita. Biasa. Kita berkunjung ke rumah A karena A itu selalu berkunjung ke rumah kita. Wajar. Kita selalulah mengambil berat hal ehwal kesusahan dia, karena dia selalu juga ambil berat, ambil tahu dosa menolong kita bila kita susah. Itu wajar. Baik, tapi belumlah hebat. Ya, baik. Betul. Kedua, berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita.
Itu kalau tanya pada kita, itu okey ke tak okey? Buat baik pada orang buat baik, okey. Buat jahat pada orang buat jahat, okeylah. Ya, kalau ukuran kita, buat jahat pada orang buat jahat, okey. Tapi kalau tanya pada agama yang kita pegangi, wahai Islam, kami nak tanya pada awak lah. Kalau kita berbuat jahat pada orang buat jahat pada kita ni, okey tak okey? Islam akan jawab, oh tak okey. Itu namanya dendam. Islam kata dendam. Iyalah, ya dendam lah. Allahu Akbar. Kalau itu tak okey. Tapi untuk ukuran kita, mungkin nilai yang kita biasa pegang masyarakat, okeylah. Kenapa? Dia jahat. Apa salahnya? Aku pun pernah jahat lah. Barulah Sri, katanya. Baru Sri. Dalam ilmu tasawuf yang sekalian, ini apa yang pernah saya pelajari, tapi saya tahu yang sunni ya. Kalau saya sebut tasawuf, jangan jamaah berfikir terbayang kemudian tarikat-tarikat yang menyendiri, yang menari-nari, jangan. Sebab ada tasawuf sunni, ada tasawuf bid'i. Bisakan itu. Ada tasawuf sunni, ada tasawuf bid'i. Itu telah dibincangkan oleh ulama dahulu. Imam Syafi'i, ya, Masya Allah banyak ucapan berkaitan dengan tasawuf yang sunni. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak ucapan-ucapan beliau berkaitan dengan tasawuf yang sunni. Tapi orang biasa sebut tasawuf identik dengan tarikat. Itu masalah dia. Bila tasawuf terbayang tarikat. Bila tarikat, itu kumpulan. Yang pelik wiridnya, yang peliknya, yang suka. Nah, itu yang susahnya ya. Ya itu kena dipelajari lebih. Bahkan kalau dalam ijazah tahu, kalau kita buat jahat kepada orang yang berbuat jahat pada kita, ya dalam agama panggil dendam. Itu banyak kita iri. Dalam hati kita iri kepada perbuatan jahat. Dan itu dosa. Orang buat jahat pada kita, kan dia berdosa. Bila tak minta ampun, kan masuk neraka. Kenapa pula kita iri pula? Dia boleh buat jahat lah, saya iri lah. Kalau itu aku nak buat jahat macam dia buat jahat. Sepatutnya pada orang berdosa, kita tak boleh iri. Sepatutnya pada orang yang diancam dengan neraka, kita tidak boleh iri. Dan itu bahaya dia. Sebab itu, buat buruk, pada orang berbuat buruk, itu namanya dendam. Tak baik. Yang ketiga, berbuat kepada orang yang berbuat baik. Itu tanya budaya, tanya apa nilai masa dipegang, atau tanya agama, ya jawabnya mungkin sama. Itu zalim. Kita buat jahat kepada orang berbuat baik. Kan kita zalim namanya. Oh, luar biasa. Kalau begitu tinggal satu yang paling baik. Kalau buat baik pada orang berbuat itu biasa, buat jahat pada orang berjahat itu dendam, buat jahat pada orang berbaik itu namanya zalim. Tinggal satu yang agama tawarkan. Bila kita ingin mencapai maqam, siangnya puasa, malamnya qiyam. Bila kita ingin mencapai maqam, husnul khuluq. Apa dia? Ahsin ila man asa ilaik. Berbuat baik hatta kepada orang yang berbuat jahat. Dan inilah wasiat Nabi kepada Abu Dzar yang ketiga ini. Buat baik pada orang berbuat jahat. Menyambung silaturahim pada mereka yang dah putuskan. Nanti ada penjelasannya. Ahsin ila man salaki. Buat baik pada orang buat jahat. Sil man qata'aka. Menyambung silaturahim dengan orang yang dah putuskan hubungan dengan kita. Kita ingin terus menyambung silaturahim. Wahai dia sudah tak mau. Berat itu. A'ti man haramaka. Berikan pertolongan, bantuan kepada seorang yang dahulu pernah menolak memberi pertolongan pada kita. Kita susah, dia senang, lalu kita jumpa dia minta tolong.
Dia kata, mana boleh. You rasa sendirilah. Dulu pun saya susah. Sekarang saya senang ini karena pernah susah. Sekarang giliran awak susah. Atasi sendiri, saya tak ada tolong. Bahkan dia sebenarnya mampu menolong jika dia mau. Jadi dia menolak untuk menolong kita. Roda kehidupan berputar. Sekarang kita senang, dia susah. Kita di atas, dia di bawah. Kita untung, kita berjaya, dia lingkup. Jumpa kita. Kami rasanya tak ada kawan lah lain, tak ada tempat lain untuk aku minta tolong. Tolonglah saya betul-betul gini. Dia susah, kita senang. Mungkin kita ingat 3-4 tahun yang lalu. Kita akan jawab, you ingat tak? 4 tahun dahulu ketika saya susah, awak senang, saya jumpa awak, minta tolong, awak tak bagi. Jadi saya akan bersikap seperti jika awak 4 tahun dahulu lah. Karena 4 tahun dahulu awak senang, saya susah. Saya minta tolong, awak tak bagi. Sekarang, awak minta tolong pada saya karena susah, walaupun saya senang, saya pun tak nak bagi. Biar seri. Satu sama. Itu dendam. Kalau ikut Nabi, tolonglah pada orang yang walaupun dahulu pernah enggan memberi pertolongan pada kamu. Itu sebenarnya jemaah akhlak yang paling tinggi. Yang tidak mudah dilakukan kecuali orang benar-benar yang beriman. Salat malam itu relatif ringan. Puasa sunat itu relatif ringan. Pergi haji, pergi umrah itu relatif ringan. Bahkan insya Allah malah seronok. Kalau dapat pergi umrah kan seronok malah. Pergi haji kan dapat seronok. Seronok. Umrah pergi haji, apalagi haji apa dipanggil? Haji plus. Lagi seronok. Haji plus. Orang lain satu bilik 4 orang. Ada yang satu bilik 8 orang. Satu bilik 2 orang. Ada satu bilik seorang. Karena dia plus. Dia 3 bilik 1 orang. Kan plus. Itu hebat tu. Yalah, yang hebat pun satu bilik seorang. Dia tak ada. Sangat 3 bilik seorang. Seronok. Dia boleh itu, boleh ini. Tapi coba. Haji yang nampaknya berat. Yang mulai yang dapat berat bagi seseorang. Korban yang nampaknya berat bagi orang bakhil. Tapi ada amalan yang sangat berat. Lebih berat itu. Berbuat baik kepada orang berbuat jahat. Iya. Memberi pertolongan kepada orang yang dahulu tak mau tolong kita. Pasti terus. Menyambung silaturahim pada orang yang dah tak nak tengok muka kita. Allahu Akbar. Kalau kita mau lakukan di jamaah sekalian, mungkin kita akan tanya, yalah kalau kita dah buat macam itu, apa untung kita? Kita bagi tapi dia tetap jahat. Kita tolong tapi dia tetap tak terima kasih. Kita dah maafkan kerana dia tak terus juga. Lalu apalah? Apa untung kita? Mungkin kita akan kata begitu. Apa untung bagi kita? Jika ini terus kita, bukankah dahlah kita yang menolong, yang bagi, yang susah payah, tapi kita tak dapat apa-apa. Kan kita rugi, kan? Mungkin kita fikir rugi. Tapi tahukah kitalah orang yang paling beruntung menurut Allah. Paling beruntung. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak sempat mengetikkan di situ. Tolong jamaah lihat di dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Ini ayatnya. Kalau ini hadis, sekarang ini ayat Qur'annya. Patutlah Nabi nyatakan, inilah amalan, contoh amalan yang bila kita mampu melakukannya secara istiqomah, Nabi kata, amalan yang paling mudah
memasukkan kita dalam surga. Jalan ke surga terbuka luas. Dilorongkan laluan ke surga tanpa sekatan, tanpa halangan. Surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbun, tidakkah kamu suka, ayaghfirallahu lakum, Allah memberi pengampunan bagi dosa kamu. Wallahu, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi untuk menguatkan penjelasan poin ketiga ini, Masya Allah, rupanya apa yang disabdakan Nabi itu penjelasan terhadap firman Allah surah An-Nur ayat 22. Sedikit background ayat ini, saya ulangi sedikit saja, karena ini pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang kafir, orang munafik lebih tepatnya, yakni dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, perjalanan itu ceritanya panjang, tapi itulah poinnya. Tuduhan berzina yang dilontarkan oleh munafik rupanya dipercayai oleh orang-orang mukmin di Madinah. Sahabat Ansor pun percaya, Muhajirin pun percaya, sehingga sedih sekali Aisyah radhiyallahu anha karena tidak ada yang membelanya. Sedih sekali. Macam mana boleh percaya? Wahai orang tu, tak ada 4 orang saksi. Bahkan Rasulullah SAW pun menemui Aisyah yang sedang kesedihan karena dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi boleh bagi nasihat, ya Aisyah, ittaqillah wastaghfiri li dzambik. Wahai Aisyah, bertakwalah engkau kepada Allah dan mohonlah pengampunan bagi dosamu. Tengok. Bila Nabi nak cakap itu, maknanya Aisyah lagi sedih. Bukan Aisyah sedih karena disuruh bertakwa, disuruh minta ampun. Tapi bila Nabi suruh minta ampun, maknanya Nabi pun jangan meyakini fitnah itu betul. Akhirnya Aisyah merasa tak ada siapa pembelanya. Minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasul, untuk sementara izinkan aku balik ke rumah orang tuaku, Abu Bakar As-Siddiq. Harap-harap nanti Abu Bakar berbelanya lah. Cakaplah sepatah dua kata, menafikan tuduhan jahat tersebut. Nabi izinkan balik ke rumah Abu Bakar, ayahnya. Sesampai rumah Abu Bakar membisu 1002 bahasa. Lagi sedih sekali. Sedih. Ringkas kata, seluruh manusia di muka bumi ibaratnya mempercayai tuduhan jahat yang dilontarkan pada wanita suci Aisyah binti Abi Bakar Ummul Mukminin. Jadi Aisyah sudah tidak ada pembela di muka bumi. Tak ada orang percaya. Allah Maha Adil. Allah tidak mau melihat hambanya, isteri nabinya, perempuan suci difitnah sedemikian dahsyat dan tidak ada yang membelanya. Allah turun tangan istilahnya. Utus Jibril turunkan surah An-Nur. Kita maklum
kandungan surah An-Nur ni, ya, jamaah sekalian, 10 ayat sekaligus pada depan tu, yakni membela Aisyah. Yang intinya menafikan tuduhan jahat itu. Aisyah perempuan suci, bla 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 bla. Akhirnya karena Aisyah dibebaskan oleh Allah, yang menjadi apa istilahnya, kalau dalam bahasa moden lah, Aisyah ini sudah dibati bersalah oleh Mahkamah Bumi. Mahkamah Bumi. Peguam bela gagal membelanya, pendakwa raya berjaya meyakinkan mahkamah. Apa namanya? Tuduhannya, hakim pun meyakininya. Nak mengadu siapa? Allah turunkan batal. Semua mahkamah kamu, dakwaan kamu batal. Aisyah bersih. Akhirnya diketahui sumbernya siapa. Orang munafik. Di antara orang yang paling rajin menyebarkan fitnah jahat ini, rajin terus bahkan mulut ke mulut, Aisyah berzina, Aisyah begini. Namanya yakni saudara, bukan saudara istilahnya ya, apa ya istilahnya? Ya ahli keluarga lah. Ahli keluarga, ada hubungan family dengan Abu Bakar, namanya Mistah. Mistah ini ada hubungan family dengan Abu Bakar. Itu jadi jubir lah. Jadi jubir. Jubir itu juru bicara, bukan jubir, bukan nama orang. Jubir itu spokesman lah. Bahasa Melayunya jubir. Ke sana sini. Jadi Abu Bakar sedih sekali. Mistah ini ada hubungan family Abu Bakar. Dia orang Makkah, hijrah ke Madinah. Di Makkah termasuk orang miskin yang membantu kehidupannya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Sesampai di Madinah, Abu Bakar jugalah yang membantu perekonomiannya. Dia sahabat Nabi Madinah. Dia hijrah ke Makkah, ke Madinah, di Makkah hijrah ke Madinah. Di Madinah ya menjadi sahabat Nabi yang baik. Kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sangat sedih dan kecewa sekali. Tergamak, bahasa kita lah. Tergamak engkau Mistah. Mulai pada Makkah di Madinah, aku bantu kamu kehidupan sehari untuk makan minummu. Ini pula balasan kamu. Inilah yang saya tadi. Ibaratnya Abu Bakar kata, Abu Mistah, aku beri kamu minum susu, kenapa balas dengan air tuba? Begitulah. Aku selama ini baik kepada kamu, kenapa kamu jahat? Kecewa lah, sebagai manusia biasa, tentu Abu Bakar kecewa. Apalagi Nafina putri kesannya istri Rasulullah. Sehingga Allah turun tangan, bayangkan. Ini bukan perbuatan remeh. Karena marahnya Abu Bakar, kecewa yang luar biasa, Abu Bakar bersumpah. Mistah, demi Allah, mulai hari ini tidak akan memberimu lagi bantuan. Pandai-pandailah engkau hidup. Pastilah Mistah pun bingung. Lalu macam mana nanti aku nak hidup? Nak makan selama ini Abu Bakar yang tanggung. Abu Bakar, aku hentikan sedekah aku hentikan bantuan aku. Karena kamu nampaknya tidak mengenang budi. Dalam hadis Melayu dikatakan, ibarat melepaskan anjing tersepit. Tangan yang memberi, tangan itu pula yang dia gigit. Wah, itu hadis Melayu tuh. Hadis Melayu. Rawahunya saya tak tahu. Sanadnya sahih tak sahih. Begitu Abu Bakar bersumpah tidak mau meneruskan bantuannya. Itulah. Allah turunkan ayat ini. Ayat ini kaitannya dengan kisah Abu Bakar. Seakan-akan Allah berfirman ini, janganlah orang yang diberi kurnia dan kelebihan harta benda bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada ahli kerabat, pada orang miskin, kepada orang muhajirin fisabilillah. Hendaklah maafkan sajalah kesalahan dia. Belapang dadalah. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan dosa kamu? Bahasa yang mudah,
Seakan-akan Allah berfirman Abu Bakar, betul hati kamu kecewa. Karena air susu yang kamu berikan pada Mistah dibalas dengan air tuba. Betul kecewa. Karena kekecewaanmu yang beramat sangat, lalu kamu bersumpah tak akan lagi memberi bantuan. Akan menghentikan sedekah. Berarti beramal lah. Walau kamu kaya. Apa kata Allah? Abu Bakar, janganlah kamu bersumpah hendak menghentikan bantuan. Kamu selama ini kan sudah berbuat baik pada Mistah. Teruskan sajalah. Beri bantuan. Berbuat baik. Teruskan berbuat baik kepada Mistah. Kesalahan Mistah itu kamu maafkan saja. Jangan ambil hati sangat. Dia perbuatannya memang berat bagi kamu. Tapi maafkan sajalah. Teruskan bantuan. Tetaplah kamu berbuat baik. Memberi pertolongan kepadanya. Mungkin kita kalau jadi Abu Bakar kata, ya Allah, kalau aku terus berbuat baik pada Mistah, aku terus memberikan bantuan, apa untungku? Apa keuntungan bagi aku? Keuntungan bagi aku. Aku buat baik, dia buat jahat. Apa keuntungan aku? Mungkin kalau kita berfikir macam itu. Apa aja Allah? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Abu Bakar, keuntungan yang kamu akan beri sangat besar. Bila kamu mampu terus berbuat baik pada orang berbuat jahat seperti Mistah. Bila kamu mampu bersedia terus menolong Mistah. Walaupun dia macam orang tak mengenal budi. Balasan yang aku berikan pada kamu bukan kecil. Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Rupa-rupanya berbuat baik pada orang berbuat jahat, menyambung silaturahim dengan orang yang berbuat jahat, itu menjadi amalan yang sangat mulia. Sebab dengan amalan itu, dosa-dosa kita pada Allah, Allah ampunkan. Jelas sekali itu. Sembahyang taubat kita belum tentu. Belum tentu. Dosa kita diampunkan. Belum tentu. Tapi berdasarkan ayat ini, ya Mas Kan, kesediaan kita, kemampuan kita, berbuat baik pada orang berbuat jahat, menyambung silaturahim pada orang yang memutuskan, memberi pertolongan pada orang yang menolong. Allah sendiri berfirman, ala tuhibbun, tak suka ke? Tak nak ke? Kamu aku ampunkan dosa kamu. Mendengar Allah nak mengampunkan dosanya, Abu Bakar terus membatalkan sumpahnya. Dia sudah sumpah. Sumpahnya tak mau membantu. Akhirnya dibatalkan sumpahnya. Dan bukan membatalkan sumpah, bukan memilih kifarat yang ringan ya. Bukan berpuasa atau memberi makan 10 orang miskin, puasa 3 hari. Bukan membatalkan sumpah dengan membeli seorang hamba abdi lalu dimerdekakan. Sebab itu diteruskan bantuan pada Mistah dan kesalahan Mistah yang besar sehingga Allah campur tangan itu Abu Bakar maafkan bersama sekali. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Patutlah Abu Bakar. Salah seorang 10 sahabat yang diberitahukan oleh Nabi ahli surga. Bukan segala hebat dari akidahnya dan akhlaknya itu luar biasa. Jamaah sekalian, terus terang saya menyampaikan di mana-mana, kali peringatan bagi saya. Mengikuti Nabi, kembali mengikuti pada salafus soleh, itu jangan dihadkan hanya masalah akidah mereka dan ibadah mereka saja. Jangan. Jangan. Kalau ikuti salafus soleh dari solatnya, mereka solat sehari 5 kali yang wajib. Jika kita mengikuti salafus soleh dari segi puasanya, mereka puasa hanya sebulan 1 tahun yang wajib. Kalau kita memiliki salafus soleh dari segi hajinya, mereka hanya haji sekali seumur hidup. Sedangkan kalau kita mengikuti mereka dari segi akhlaknya, itu wajib itu. Itu 24 jam. Bagaimana mereka bergaul, mereka berniaga, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berhutang-hutang, bagaimana mereka jaga masa, bagaimana mereka berjanji, bagaimana mereka, subhanallah. So, ittibau bila sebut salafus soleh, kita ikut golongan salaf, kita ulang salaf.
Bahkan sekarang bukan salah, kita mesti ikut sunnah, kita mesti ikut golongan salafi. Salafi bagus, saya suka. Ya, gelai itu suka, seruan itu suka. Tapi tolong jangan diabaikan aspek akhlak. Dan aspek akhiri, subhanallah, luar biasa. Saya pernah cerita dahulu. Dalam bab akidah, ada perbezaan pendapat. Ada tak perbezaan dalam masalah akidah? Ada. Itu timbul perbezaan pendapat sampai sekarang. Walaupun bukan masalah pokok lah. Dalam masalah syariah, ada bab solat, ada perbezaan. Macam nak angkat takbir, macam wudu, ada perbezaan. Tapi rupanya dalam bab akhlak, boleh dikatakan minimal perbezaan. Tanyalah pada ulama manapun, ulama salaf ke, kholaf ke, ulama syiah, ahli sunnah wal jamaah ke, ulama Saudi ke, ulama Yaman, ulama Mesir ke, Habib ke, Maulana ke, Buya ke, Abuya. Tanya kepada mereka, dengki itu, mengumpat itu, bohong itu, dendam itu, wajib ke sunnah banyak? Jawabannya pasti sama. Jawabannya semua sama. Haram katanya. Tak ada seorang itu peliknya. Kenapa masalah akhlak yang boleh katakan sifatnya hampirkan qat'iyyun diberikan afdoliyah. Tapi yang diafdolkan yang sehingga minta maaf ya. Saya tidak menganggap itu tidak baik, tapi kadang terasa macam cenderung berlebihan. Orang bincang jamaah sekalian, Allahu Akbar. Yang ada bincang musiman, agama musim-musiman dipanggil. Masuk Ramadan cerita lagi di kelas-kelas, di sarahan-sarahan, di YouTube, di apa, masuk Ramadannya. Boleh tak tuh yang betul 8 ke 20, 8 20. Wah, sebetulnya. Macam mana? Oh, itu masuk raya nanti macam mana puasa 6. Boleh tak campur sambil kodok sambil. Ya bukan tidak boleh. Yang peliknya berbeza saja benar. Kata itu boleh kata, tak boleh itu apa tak tahu. Guru kamu tak betul. Guru kamu itu kayaknya hina menghina. Subhanallah. Dalam membincangkan perkara yang khilafiyah, akhirnya mengorbankan sesuatu yang qat'i. Rugi besar. Masalah akhlak ini qat'i, ya mas sekalian, khasnya berdua yang seperti ini. Kadang orang berbincang masalah mempertahankan pahaman fikhiyah yang nisbi, sanggup tanpa sedari mengorbankan masalah agama yang qat'i jadi masalah akhlak. Sehingga ya akhirnya tidak lagi rukun, akhirnya curiga-mencurigai, setelah itu menjatuhkan. menjatuhkan. Dan lebih dasarnya jatuh mereka, yakni di belakang orang itu. Kan banyak kan kadang Facebook dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain. Saling. Sedih sekali. Sedih sekali. Yang alasannya kadang-kadang dipaksakan. Ya bagus. Alasan untuk mempertegakkan kebenaran. Kata begitu, B pun kata begitu. Coba macam mana? Betul ya, kita wajib mencari yang benar itu. Ini ya mas kan, ini dalilnya menurut Al-Qur'an. Ya. Baik, kita baca berikutnya. Ini hadisnya, lihat dalam notanya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi bersabda kepada aku, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, silman qata'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Satu. Kedua, wa'ati man haramaka. Berilah oleh kamu, ya berikan apalah pertolongan, kebantuan, ke apa sajalah, kepada orang yang dahulu menolak memberi kepada kamu. Tadi disebutkan. Wa'fu aman zalamaka. Maafkan ya olehmu, wahai Amir, wahai Ubah, orang yang menzalimi kamu. Bila orang itu buat salah, sudah maafkan saja. Maafkan saja. Qala, lalu dia berkata, Uqbah berkata, Tuma'atu Rasulullah SAW faqala li, ini dalam matan yang lain ya. Aku jumpa Rasul dan Rasul berkata padaku, ya Uqbah bin Amir, amlek di sana. Wahai Amir, amlek di sana.
Wahai Ubah bin Amir, jagalah lidahmu. Amlik itu kuasai lisanaka lisanmu. Wa abki ala khati'atika. Hendaklah kamu menangis. Ubah, hendaklah kamu banyak menangis. Menangisi kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah. Menangisi kesalahan. Mentertawakan kesalahan orang itu sebenarnya tidak boleh. Gembira dengan kesalahan orang tak boleh, apalagi bergembira dengan kesalahan sendiri. Tangisi kesalahan kamu. Bila kamu salah, banyaklah menangis. Wal yasa'ka baituka. Maka dengan itu adalah rumahmu memberikan kelapangan bagimu. Ini nasihat Nabi pada Ubah bin Umair. Baik, penjelasannya ringkas saja kita sudah sampaikan tadi kita silman qata'aka itu sudah jelas, sambung siratul indah orang putuskan. Atiman haramaka tadi sudah jelas seperti mana kisah Abu Bakar tadi. Wa'fu aman dolaka demikian juga. Ini Abu Bakar telah ingat ya, telah melaksanakannya. Patutlah Abu Bakar itu sahabat nomor 1 di sisi Nabi. Ya, taat setianya pada Nabi. Ingat ya, bila bicara Abu Bakar jamaah sekalian, betul. Ia tentu hebat akidah tauhidnya. Itu betul, tak perlu diragukan. Abu Bakar yani kuat ibadah, sholatnya, katalah ibadah ritualnya. Iya, betul. Tapi Abu Bakar juga sangat dahsyat dan hebat akhlaknya. Dalam peperangan Tabuk, orang bersedekah macam-macam lah yang dia miliki untuk pembiayaan perang. Umar keluar dalam hati, kali ini aku berjaya mengalahkan Abu Bakar dalam infak fisabilillah. Umar memberikan sedekah di jalan Allah separuh kekayaannya. Umar fikir pasti ini Abu Bakar kalah dengan aku. Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu boleh itu, bukan nak tunjuk. Rupanya Abu Bakar menyedekahkan seluruh kekayaannya. Nabi pun tanya, ya Abu Bakar, kamu serahkan seluruh hartamu untuk biaya perang Tabuk. Lalu apa yang tinggal di rumahmu, Abu Bakar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, jangan khawatir, aku masih punya Allah dan punya Rasulullah dalam diriku. Bagi Abu Bakar itu perkara biasa. Itulah contoh yang sangat bab akhlak itu. Jadi iman yang boleh melahirkan penampilan diri, perbuatan yang luar biasa. Luar biasa. Abul Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, pernah berkata begini, jamaah sekalian. Al-afwu aman zalamaka huwa nihayatul hilmi wasyaja'ah. Boleh bagi baris kalau tak ada baris. Al-afwu aman zalamaka huwa nihayatul hilmi wasyaja'ah. Terjemahannya, al-afwu memberi maaf. Al-afwu memberi maaf. Aman zalamaka terhadap orang yang menzalimi kamu. Memberi maaf pada orang menzalimi kita, itulah maksudnya. Huwa nihayatul hilmi wasyaja'ah. Itu adalah puncak kesantunan. Hilmun itu diambil dari nama Allah Halim ya. Halim. Hilmun, halim. Wasyaja'ah dan juga keberanian. Makna orang yang sanggup mampu memaafkan kesalahan orang itu sebenarnya kata Imam Ghazali, dia sedang berusaha untuk berakhlak dengan sifat Allah. Tahu lagi. Menurut Imam Al-Ghazali, bila seorang itu mampu memaafkan kesalahan orang, yang misalkan ditanya menyelesaikan orang lah, memberi pertolongan yang dia tidak tahu terima kasih, itu sebenarnya orang yang sudah belajar
Berakhlak dengan sifat Allah. Bukan belajar untuk punya sifat Allah ya. Berakhlak dengan sifat Allah. Dalam perjalanan manusia menuju Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, salah satu cara, bukan satu-satunya ya, salah satu cara yang berkesan untuk seorang hamba mendekatkan diri pada Allah ialah berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Bukan punya sifat Allah, berakhlak. Artinya kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang suka mengasihi, suka menyayangi. Begitulah maksudnya. Bila Allah punya sifat Al-Ghafur, yang Maha mengampunkan, Al-Afu, yang Maha memaafkan, kita berusaha untuk menjadi pemaaf, bukan pendendam. Jika Allah punya sifat Ar-Razzaq, Razzaq itu mana yang Maha memberi rezeki. Hatta kepada orang kafir pun Allah beri rezeki. Kan orang kafir ini memusuhi Allah. Tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Sungguh pun begitu, Allah masih terus beri mereka rezeki. Itu sifat Ar-Razzaq. Jadi bila kita berusaha untuk terus memberi pertolongan kepada orang yang susah, walaupun orang yang susah itu sering kali menyakiti hati kita, itu juga kita sedang berakhlak dengan sifat Allah. Dan itu adalah salah satu daripada cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Bukan satu-satu cara, jangan salah paham. Salah satu cara yang berkesan. Dan itu luar biasa susahnya. Ada orang kata, bacalah ini selepas sholat sekian kali, bacalah ini pada malam hari kiamat sekian kali, nanti kita akan dekat dengan Allah. Ya, kalau ada dalilnya, okeylah. Kalau ada dalilnya, siapa baca ini, nanti Allah akan dekat ini, siapa buat ini, nanti akan dekat. Jika ada dalilnya, okey. Itu salah satu caranya. Tapi jangan lupa, kalau kita disuruh baca ini, disuruh buat ini, dengan begitu nanti kita dengan Allah, insya Allah relatif lebih mudah. Tapi kalau kita ingin dekat Allah, dengan cara berusaha, berakhlak seperti sifat Allah, itu luar biasa itu. Ya tengok saja pribadi Rasulullah, akhlaknya. Pribadi sahabat. Kan mereka ini, akhlak dia itu kan mencerminkan ya, berakhlak dengan sifat Allah. Allah itu Maha Halim, maka mereka berusaha untuk halim. Tidak suka membalas keburukan dengan keburukan. Tidak suka menyegerakan balasan keburukan kepada orang yang walaupun sudah berhak dibalas buruk. Imam Al-Ghazali. Wa i'ta'u man haramaka wa nihayatul jud. Berikan sesuatu kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu adalah puncak kedermawanan. Puncak, kemuncak, tingkat atas. Jika kita ingin jadi orang dermawan, kita mesti mampu memberikan sesuatu kepada orang yang tak pernah memberi kita. Sebab kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang orang itu sering memberi kita, itu bukan dermawan. Itu membalas budi namanya. Itu balas budi. Orang yang paling dermawan, yaitu orang yang memberikan sesuatu hatta pada orang yang tak pernah memberinya apa-apa. Bahkan dia pun tak kisah. Orang itu nanti terima kasih ke, tak terima kasih ke. Itu baginya tak penting. Karena dia lakukan semata karena perintah Allah. Allah suruh kami memberi, karena kami punya kemampuan memberi, ya sudah. Niat memberi karena Allah yang suruh, bukan karena faktor siapa yang menerimanya. Tapi kan tidak mudah. Betul, kita akui. Tapi
berat sekalipun, tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak berusaha melakukannya. Itu yang saya maksudkan. Perbuatan seberat apapun, kata agama, kita tidak boleh menjadikannya sebagai alasan untuk kita tidak berusaha melakukannya. Memberikan sesuatu pada orang yang tak beri itu kemuncak kedeman. Orang yang paling dermawan. Memaafkan orang yang menganiaya itu adalah kemuncak kesantunan. Kemudian yang berakhir, yang ketiga, wa waslu man qata'aka huwa nihayatul ihsan. Wa waslu man qata'aka huwa nihayatul ihsan. Dan menyambung tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskannya itu adalah puncak kebaikan. Kita buat itu baik, kita buat itu baik, kita buat itu baik. Tapi kalau kita ingin berada di puncak kebaikan, sambunglah silaturahim dengan orang yang telah memutuskan kita. Baik. Saya ingin berikan lagi contoh jamaah sekalian. Abu Bakar juga. Karena tadi sudah juga Abu Bakar, sekarang orang yang kita ingin jadikan teladan di sini Abu Bakar. Sebab nanti kalau kita sebut Nabi, mungkin ada orang kata, memang Nabi. Itu Nabi, kita bukan Nabi. Sebab itu, saya pilihkan bukan Nabi lah. Abu Bakar As-Siddiq. Manusia macam kita yang telah berjaya mencontohi Nabi. Jadi kalau kita disuruh mencontohi Nabi, itu wajarlah. Mungkin nanti ada orang beralasan, tak mampulah itu Nabi. Sekarang kita contohkan orang biasa yang telah berjaya mencontohi Nabi. Adik Abu Bakar. Lihat di dalam Al-Quran. Yang sekalian. Di dalam surah Al-Insan. Pertama, surah Al-Insan. Ayat yang ke-9. Surah yang sudah dibaca Pak Imam waktu subuh tu. Di dalam kebanyakan tafsir, background ayat ini, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan sifat Abu Bakar. Walaupun kebanyakan sahabat juga punya sifat yang seperti ini. Akhlak yang seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 9 surah Al-Insan. Surah yang ke-76. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama hanya saja nut'imukum kami memberi makanan kepada kamu liwajhillah semata kerana mencari ridha Allah. Tak ada niat lain. Semata-mata karena cari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak menghendaki. Kami tidak menginginkan apa-apa balasan daripada kamu. Wala syukura. Dan tidak juga walaupun sekadar ucapan terima kasih. Tengok di situ jazaan dalam bentuk nakira ya. Nakira indefinite noun. La nuridu minkum jazaan. Bukan la nuridu minkum al jaza. Dalam kaidah bahasa Arab, salah satu makna isim nakira itu litaklil. Untuk menunjukkan makna sedikit. Sehingga terjemahannya begini. La nuridu jazaan. Kami tidak menghendaki daripada kamu balasan walaupun sedikit. Abu Bakar ni suka bersedekah. Suka memberi. Sesuai dengan sabda Nabi, perintah Allah.
Hatta pada orang yang mungkin tak pernah memberinya apa-apa. Hatta pada orang yang telah menyakiti dirinya. Kenapa Abu Bakar mampu melakukannya? Apa kata Abu Bakar yang Allah firman ini? Hanya saja kamu jangan pelik pada aku. Karena aku terus memberi bantuan pada kamu. Walaupun kamu tak pernah beri apa-apa pada aku. Tak pernah membalas pun. Kamu jangan rasa pelik kepada aku. Walaupun aku terus menolong kamu. Sedangkan kamu sering kali menyakiti diriku. Hanya saja aku bagi makanan pada kamu. Aku bagi bantuan pada kamu ini. Liwajhillah. Semata-mata kerana Allah yang suruh. Betul-betul. Karena Allah yang suruh. Kalau bukan karena Allah yang suruh, aku tak buat. Aku lakukan ini karena Allah suruh. Bila Allah suruh, ya sudah, selesai. Kalaupun aku inginkan balasan, aku mesti minta balasan daripada yang menyuruh aku. Bukan daripada kamu. Sebab itu aku bagi kamu betulan ini, kamu mau balas ke tidak, itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kamu nak ucap terima kasih, kata terima kasih, itu urusan kamu. Aku tak perlukan terima kasih. Bagaimana mungkin aku minta balasan daripada kamu, sedangkan yang menyuruh aku tolong kamu itu Allah. Menurut logik, aku hanya boleh minta upah atas pekerjaan yang aku lakukan kepada orang yang menyuruh aku melakukannya. Kan itu logiknya. Bekerja dengan B. Ya, kalau dia nak upah, mintalah pada B, majikannya. Ada ke A bekerja dengan B, minta upahnya pada C. Ya, tak masuk di akal. Saya itu bagi Abu Bakar lapang dadanya. Orang itu mau terima kasih atau tidak, itu tak penting. Yang penting bagi aku yang usaha, aku dah buat apa yang Allah suruh. Mampu kita buat seperti itu. Ingat jamaah sekalian, ini ayat akhlak yang dibaca paling tidak seminggu sekali oleh Pak Imam. Mampu dengar semuanya itu. Tapi kadang-kadang tak belum setingkat itu kita mengamalkannya. Mungkin, ya pula, dahlah tak mau. Balah, terima kasih pun tidak. Lah. Penat-penat kita tolong. Terima kasih pun tidak. Itu kita rupanya masih dalam tataran yang paling rendah dalam bertadayun. Dalam bab akhlak boleh katakan, belum bisa kemana. Karena hati kecil masih mengharapkan apa-apa balasan, walaupun hanya sekadar ucapan terima kasih daripada orang yang kita tolong, yang kita beri. Sedangkan orang mukmin yang sebenarnya darajatul jud, nihayatul jud. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. A'ti man haramaka. Semata-mata karena Allah. Ini pengakuan Allah terhadap akhlak Abu Bakar. Jadi tak perlu diragukan orang seperti Abu Bakar. Sehingga bila Nabi pernah bersabda, ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Lawi takhatu khalila, la takhatu Abu Bakrin khalili. Kalaulah aku dibenarkan oleh Allah menjadikan salah satu daripada sahabatku sebagai khalil aku, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil aku. Kalaulah Allah benarkan, masa Allah tak benarkan? Nabi nak bagi tahu pada kita seberapa tinggi maqam Abu Bakar di hadapan Rasulullah. Karena rupa-rupanya inilah kelebihan Abu Bakar dari aspek akhlak. Nasihat wasiat Nabi yang ketiga pada Abu Dar rupa-rupanya telah diamalkan dengan sempurna oleh Abu Bakar. Bukan Nabi saya mengakuinya. Allah yang mengiktirafnya. Ayat yang lain, pengakuan Allah terhadap Abu Bakar.
yang telah mengamalkan hadis Nabi ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, juzuk 30 tu bagian belakang. Al-Lail. Surah yang ke-92. Bermula ayat yang ke-17. Surah 92 bermula ayat yang ke-17. Ayat sebelumnya cerita tentang neraka Lazza. Ayat sebelumnya cerita tentang neraka yang Allah telah sediakan bagi mereka yang mendustakan agama dan orang yang memalingkan diri daripada agama. Lalu bermula daripada ayat yang ke-17, Allah ceritakan siapa orang-orang yang Allah akan merdekakan, yang Allah akan jauhkan daripada neraka. Ini kata Allah, ini jawabannya Allah. Wasayujannabuhal atqa. Waw dan sin akan, yujannabu dijauhkan, ia dijauhkan, ha daripadanya, neraka. Siapa dia? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang bertakwa, paling bertakwa. Atqa ini dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil ini yang bentuk itulah. Bahasa Inggrisnya superlatifun. Kalau dalam English grammar, superlatifun. Paling kan? Ya paling lah, the best lah. The tallest lah. Atqa, bukan orang yang bertakwa, tapi orang yang paling bertakwa. Itulah orang yang Allah akan merdeka daripada neraka. Mungkin kita tanya, ya Allah, siapa orang yang engkau panggil paling bertakwa itu? Allah sendiri jawab. Oh, kalau kamu nak tahu orang yang paling bertakwa, di antara orang yang bertakwa, ia nomor wahid, paling atas sekali. Ciri-ciri dia, tengok. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini ciri pertama. Alladzi, orang yang yu'ti, ia memberikan, malahu akan hartanya, yatazakka semata-mata karena ingin menyucikan, membersihkan. Sama ada membersihkan hartanya agar ia tidak bercampur dengan apa yang jadi hak orang lain. Hendak membersihkan, menunjukkan dirinya daripada sifat hubbud dunia. Jadi pertama, orang yang paling bertakwa, orang yang yu'ti malahu, memberikan hartanya. Yang masalah dalam kaidah bahasa Arab, yu'ti ini fi'il mudhari'. Bentuknya present tense. Dalam kaidah bahasa Arab, mudhari' itu membawa al-istimrar wa tajaddud. Menunjukkan perbuatan yang berterusan. Maknanya bukan sekali, bukan dua kali, tapi berterusan. Bukan orang yang sekali memberi, tak ada. Memberi, berulang kali. Itu mana yu'ti, mudhari'. Sehingga memberi sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi akhlaknya. Yang diberikan bukan harta orang lain, ya, malahu, miliknya sendiri. Sebab zaman moden ini peliklah jamaah sekalian. Ada orang memberikan atau uang lah pada orang lain. Dan itu bukan duit sendiri. Tapi orang yang menerima itu memberi, memanggilnya dermawan. Baik sungguh lah orang itu, baik sungguh, terima kasih. Wah, dia itu bukan duit dia. Bukan duit dia.
kata pensarah saya dahulu, zaman moden ini dalam bab pribumi ini banyak dipanggil apa itu? Robin Hood. Robin itu kan disukai oleh orang miskin ya ceritanya. Ya apa tidaknya menolong orang miskin. Wah, hero. Ini dewa turun dari kayangan Robin Hood. Tapi duitnya itu duit mencuri itu. Duit mencuri. Hah? Orang miskin gelar dia seorang dermawan. Atau mungkin macam siapa tuh? Santa Claus ya. Yang suka bagi hadiah itu Santa Claus namanya. Bukan milik dia, orang lain punya. Quran kata, orang paling betul bukan memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Diri sendiri, malau. Niatnya ada dua, yatazakka. Tak nak hartanya, walaupun halal, masih bercampur dengan hak orang lain. Zaman sekarang dalam agama Islam, walaupun harta yang kita perlu ini halal 100% menurut syarak, tapi mungkin harta yang 100% halal cara wilayah Indonesia ini belum boleh kita nikmati sepenuhnya. Karena boleh jadi ianya masih bercampur dengan apa yang jadi hak orang lain. Contohnya fakir miskin. Saya tuh suruh keluarkan. Bila dah keluarkan, mana harta kita bersih. Harta kita. Itu namanya tazakka. Yang kedua, tujuan memberi tadi, kata Allah, yatazakka, ingin membersihkan dirinya, hatinya, daripada sifat hubbud dunya. Hubbud dunya itu maknanya cinta dunia. Itu tidak boleh. Ada ucapan orang alim, kalau tak salah bunyinya begini. Wa minat tabi'i antara safinata 'alal ma. Apabila engkau melihat kapal belayar di atas lautan atau di lautan, itu perkara yang biasa. Betul ya? Bila kita melihat kapal belayar di laut, air, itu perkara yang biasa. Bukan perkara yang luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Tapi, wa minal khatari antarul ma'a takunu fis safinah. Yang tak biasa, bahkan yang membahayakan, bila engkau melihat air berada di dalam kapal. Perkara biasa bila kita melihat kapal berlayar di atas air, di air. Yang luar biasa, bahkan berbahaya, bila engkau melihat air masuk dalam kapal. Betul ya? Oh, ini bahasa falsafah nih, falsafah tinggi. Maksudnya apa? Perkara biasa. Atau jadikanlah ij'al nafsaka fid dunya ala dunya. Jadikan dirimu ini di atas dunia. Dunia menjadi kendaraan bagi kita. Ibarat kita kapal, dunia itu adalah lautannya. Selamat kita. Wala taj'alid dunya fi qalbika. Dan jangan engkau jadikan dunia berada dalam hatimu. Tenggelam kita. Jadikan diri kita di atas dunia, maknanya ibarat kita ini kapal, dunia itu lautnya. Kita berada di atasnya. Jangan jadikan dunia dalam hati. Jangan masukkan air dalam kapal, tenggelam kita. Itu yang ingin dihilangkan oleh Abu Bakar. Tak nak dalam hatinya ada hubbud dunia. Semua kekayaan yang Allah berikan padanya hanya diletakkan di tangan. Sebab itu bila masa Allah suruh keluarkannya, dengan senang hati ia keluarkannya.
tidak diletakkan di dalam hatinya, apalagi diikat dalam hatinya. Sementara iman kepada Allah diletakkan di dalam hatinya agar mudah dipertahankannya. Bukan imannya diletak di tangannya yang bila-bila masa boleh keluar. Ya. Jika keimanan letak dalam mudah terkeluar, terlepas. Minta maaf sedikit contoh ya. Seorang pegawai katalah yang kebetulan dia punya signature masih laku. Nak pergi pejabat, imannya tertinggal di laci meja ke rumah. Coba apa berlaku? Pergi pejabat, imannya tertinggal di laci kat rumah. Saya pejabat, ada orang berjumpa di pejabatnya. Minta itu, minta ini, dengan tak itu. Ya pastilah gelap mata lah. Kenapa gelap mata? Imannya tertinggal di laci. Kalau imannya di bawah, tak akan berani. Saya pernah bagi contoh dahulu. Iman tu boleh membezakan segala-galanya. A pakar matematik, B pakar matematik. A pakar matematik tapi tak punya bismillah, tak punya iman. Pasti matematiknya salah. B pakar matematik. Seorang matematician pakarlah. Tapi karena punya iman, matematiknya juga betul. Mana tu? A pakar matematik. Tapi karena tak ada iman, katalah dia jadi apa punya. Pakai rakyat kau punya. Rasanya dapat bantuan dari kerajaan pusat 10 juta. 10 juta. Sudah ditetapkan tu. Mula-mula kerajaan pusat hantar 6 juta ringgit. Mula-mula 6 juta. Datang lagi bantuan yang kedua 4 juta ringgit. Campur semua 10 juta lah. Satu tahun 10 juta. Kawasan diberikan oleh kerajaan pusat, oleh federal, ke kawasan dia. 6 kali pertama, 2 kali 4 kali 2, ya ke 10 kan. Karena si maka matematiknya tak baca bismillah, 6 campur 4, 7. Tinggal 7 sampai ke raya 7 itu kita dapat 7. Yang 3 entah ke mana. Itu pasal matematik yang tak punya iman. Coba kalau yang punya iman, 6 campur 4, 10. Dari sana 10, di tangan dia 10, sampai pada berat pun tetap 10. Saya tu Abu Bakar, oh tak boleh. Iman jangan letak di tangan, kata Ali. Iman kamu letak dalam hati, jangan tinggal-tinggal. Sementara dunia letak di tangan, biar mudah keluar. Ini pertama ya. Yang pertama ini ayat yang ke-14, orang paling takwa, orang yang suka memberi hartanya, tujuannya yatazaka. Yatazaka makna 2. Ingin menyucikan hartanya daripada pencampur hak orang lain. Yang keduanya ingin membersihkan hatinya berlaku dunia. Yang kedua, cirinya apa? Orang bertakwa. Wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Sedangkan tidak ada hak bagi seseorang yang ditolong, yang diberi itu, apa-apa nikmat yang perlu dibalas. Bahasa mudahnya, Abu Bakar ketika memberi pertolongan pada seseorang, bukan karena nak membalas budi. Bukan. Bukan karena bukan termakan budi. Oh, kasihannya, tempoh hari dia tolong saya. Kalau begitu saya sekarang nak tolong dia. Bukan. Tempoh hari dia berbaik pada saya. Karena dia baik, maka saya pun akan baik. Tak ada sama sekali. Bukan karena berhutang budi. Bukan karena nak balas budi. Sebenarnya apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Melainkan semata-mata kerana hendak mencari ridha Allah Tuhannya yang maha tinggi. Inilah pengiktirafan Allah terhadap akhlak Abu Bakar yang rupa-rupanya Abu Dar Al-Ghifari baru mendapatkan wasiat pada Nabi, Abu Bakar telah lama berakhlak seperti ini. Jadi jika Abu Bakar di akhir menjadi salah satu imam bagi umat-umatnya, umat mana yang mencontohi perangannya,
Di akhirat itu kan masing-masing dipanggil oleh Allah dengan imamnya ya. Orang yang dermawan akan berdiri di belakang dermawan dia. Dan ada ketuanya. Dipilih yang paling dermawan, pemegang bendera. Yang belakang itu semua dermawan aja. Orang yang paling bercakap benar, ikut rombongan yang benar. Dan ada ketuanya. Abu itu di akhirnya jadi ketua aja, Mas. Bahkan dalam hadis yang telah kita pelajari pada serial lepas, surga yang punya 8 pintu itu, semua mempersilahkan memanggil Abu Bakar untuk melalui pintu tersebut untuk masuk surga. Abu Bakar layak melalui pintu mana saya ada surga. Pintu ini, pintu ini, pintu ini. Karena Abu Bakar punya semua kelayakan. Dan kelayakan yang Nabi sebut rupanya semua berkaitan dengan akhlak. Subhanallah. Berkaitan dengan akhlak. Ini Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Sama seperti mana sabdakan yang diuraikan oleh Imam Ghazali. Dan selepas itu penjelasannya ya. Apa maksud amsik alaika di sana kata Nabi pada Uqbah bin Amir tadi. Tahanlah lidah kamu. Kuasalah lidah kamu itu mana dalam memberi nasihat. Nabi bersabda, "Mangkana yubillahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah bercakap yang benar. Jika tak mampu berkata yang benar, hendaklah diam. Itu maksud menahan, menguasai. Jadi tidak boleh memastikan setiap yang keluar itu jamaah sekalian ada pertanggungjawaban di hadapan. Tadi awal saya nyatakan la yajibu antakula ma'arafta. Kulla ma'arafta. Engkau tidak semestinya mengucapkan setiap apa yang engkau ketahui. Wa yajibu antakula anta'rifa ma qulta. Tetapi engkau wajib mesti mengetahui setiap apa yang engkau katakan. Yang engkau katakan. Karena apa yang kita ketahui dan kita tidak mengatakannya, ya kita tidak akan disoal di akhirat. Kita hanya tahu, tapi kita mengatakannya. Kita tidak soal. Tapi kalau kita sudah katakan, itu kita sudah terikat dengan apa yang kita ucapkan itu. Ya kalau ini benar memberi manfaat, ya kita dapat bekalan, tambah bekalan. Tetapi kalau dia salah, itu akan menjadi bebanan. Sebab zaman sekarang ini begitu mudah ketika telah ditemukannya makhluk yang bernama HP. Setelah ditemukannya HP, inilah HP-nya Allah. Main jai, main forward. Sekali diperhatikan, cuma nak macam dah forward je katanya. La ilaha illallah Rasulullah. Itu berat sekali ya Mas sekalian. Sangat berat. Sangat berat. Ya, kadang-kadang jadi terfikir ya. Jika iblis dahulu berjaya menfitnah Adam, menfitnah anak Adam sehingga berbunuh saudaranya. Walau masa itu belum ada HP. Kecanggihan teknologi telekomunikasi belum wujud. Itu pun iblis berjaya menimbulkan fitnah di antara anak-anak Adam. Agak sekarang iblis mengalami masalah atau tidak ya menyesatkan manusia. Mungkin ya bukan manusia anak Adam yang merasa seronok diketemukannya makhluk yang bernama HP ini. Telepon genggam ini. Iblis pun mungkin merasa bertuah karena kerjanya, tugasnya semakin mudah. Ya akhirnya tergantung pada kita. Subhanallah. Sebab kalau kita melihat keadaan kita, macam mana ya orang cakap begitu? Seakan-akan macam tak ada bendanya adalah. Wah Nabi menyatakan ketika ditanya, saya ingat ada yang pertama tadi, ketika Nabi tanya Rasul, apakah perkara yang paling banyak memasukkan ramai orang dalam neraka? Nabi sebut dengan terang al-famun. Famun. Itu mana mulut. Ucapan, perkataan, pernyataan, statement atau apa sajalah. Mungkin menyakiti orang, mungkin menipu orang, mungkin berbohong orang, mungkin subhanallah. Tidak. Termasuklah, katakanlah,
Orang itu orang yang dianggap beragama, tahu agama. Kemudian mengeluarkan fatwa yang ternyata menyalahi agama. Disamakan dan ramai pengikutnya. Berat pertanggungjawabannya jamaah sekalian. Berat sekali. Apa namanya? Nih, mengeluarkan pendapat yang salah dan diikuti oleh orang ramai yang meyakini itu pendapat itu termasuk yang keluar daripada mulut. Sebab itu ketika Imam Malik diajukan lebih 40 pertanyaan yang disampaikan oleh utusan yang datang dari Afrika, datang jauh-jauh ke Madinah, berbincang dan tanya itu, tanya Imam Malik, kaum kami naikkan ini, bla bla, lebih kurang 40 jamaah sekalian. Imam Malik hanya mampu menjawab 4 yang yakin, hanya 4. Lalu setelah lama ditanya, macam mana Syekh? Kalau ditanya, kami hanya mau jawab 4, yang 6 tu kami belum tahu. Tapi macam mana nanti kalau kaumku bertanya, jauh-jauh kamu katakan kepada kaum kamu, Imam Malik tak tahu. Masya Allah. Ya, itu yang Imam Malik. Malaikat ketika ditanya oleh Allah, malaikat kamu ni pernah menghina Adam. Macam-macam kamu itulah ini. Sekarang tolong beritahu aku apa nama semuanya. Malaikat kata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maksud Engkau ya Allah, kami tak tahu apa-apa, tak ada ilmu apa-apa. Kalaupun ada ilmu yang segitu, itu karena pemberian-Mu. Kalau Engkau tak beritahu, kami tak. Malaikat tidak malu mengakui benda yang dia tak tahu dan dia tak tahu. Walaupun dah dipanggil malaikat. Nabi pun demikian juga ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, Muhammad bila berlaga kiamat. Nabi kata, mal mas'ul bi alam yasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi tak tahu, Nabi tak tahu. Dan malaikat tak kata, atau Nabi tak takut, ya apa pula, mengaku Nabi tapi tanya pun tak tahu. Sebab kadang-kadang orang itu seakan-akan bila sudah dipanggil orang yang tahu, merasa perlu menjawab semua pertanyaan. Walaupun yang dia sendiri pun kurang yakin akan jawabannya. Itu bahaya. Bahaya sekali. Lainlah kalau dia yakin akan jawaban, tahu dia sebab bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebab itu yang paling selamat, minta maaf saya tidak tahu, yang ini mungkin ditanya pada yang lain. Ya, kena begitu. Ya, kalau tidak, sebab ini mulut. Ya. Yang itu saya setuju dengan hadis Melayu itu apa tu ya? Akibat gula semut binasa ke apa tu ya? Sebab gula binasa. Apa ada tahu ada. Ya sekalian, itu penjelasan saya tentang poin yang ketiga ini. Mudah-mudahanlah ia memberikan pengajaran, dan saya ulangi sekali, 7 wasiat Nabi ini semua dengan akhlak. Dan nampaknya akhlak tadi yakni cerminan. Kalau kita mampu melakukannya, itu maknanya kita telah berperangai coba berakhlak dengan sifat-sifat Allah, mulia tak mulia. Semakin banyak sifat-sifat Allah yang dia jadikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin dekatlah orang itu dengan Allah. Seseorang tidak mungkin dekat dengan Allah jika sifat-sifat Allah ini tidak jadi akhlak. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia kasar, zalim. Allah itu Maha Pemaaf dan dia pendendam. Allah itu Maha Pemberi rezeki dan dermawan, Al-Karim. Dia lokek bin bakhil. Lalu mengaku dekat dengan Allah. Macam mana? Kan susah kalau seperti itu. Allah ni Ar-Razzaq yang memberi melorongkan rezeki bagi hambanya. Sedang dia sehari sentiasa menghalang orang lain. Pintu rezeki orang lain diusik-usik. Ada orang ada peluang untuk maju, tolak ke belakang. Macam mana nak mengaku dia dekat dengan Allah? Akhlak itu penting sekali, sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Walaupun tidak bermakna yang lain tak penting ya. Tapi dirasikan banyak itu akhlak, Masya Allah, punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Bahkan tadi saya katakan hampir-hampir tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang akhlak ini baik atau tidak baik. Ya, hampir-hampir tidak percaya. Tak mau Syiah ke, mau Sunnah ke,
fahaman ke ulama Saudi ke, ulama Mesir ke, Habib dari Yaman ke, kiai daripada Jawa ke, ajengan daripada Sunda ke, buya daripada Padang ke, tok guru daripada Malaysia ke, atau abuya dari Sungai Pencala, insya Allah jawabannya sama. Kalau buya dari Sumatera Barat, kalau abuya Sungai Pencala, bisa sedikit. Pasal dah melintasi Selat Melaka, tambah abuya. Itu Melaka. Kalau buya saja asli daripada Sumatera Barat. Daripada Padang itu. Mudah-mudahanlah bermanfaat saya. Alhamdulillah sudah bersama. Yang benar-benar Allah SWT, yang silap dalam saya sendiri. Mari kita menghentap surah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.